Dahulu kala di Kerajaan Sumedang terdapat sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Gede. Pada suatu hari, tiba-tiba saja puncak Gunung Gede mengeluarkan asap putih. Hewan-hewan kemudian berlarian meninggalkan lereng Gunung Gede. Bukan hanya itu, tidak lama kemudian sebuah gempa mengguncang di daerah sekitar Gunung Gede. Gunung Gede itu meletus demikian hebatnya, suaranya menggelegar hingga terdengar di seluruh penjuru Kerajaan Sumedang. Raja Sumedang yang berada di istana pun terkejut dengan suara letusan Gunung Gede. Sementara itu lahar panas yang menyala, mengalir dari puncak Gunung Gede hingga ke sawah dan ladang-ladang penduduk. Sawah yang tinggal menunggu panen itu pun terbakar habis. Ternyata letusan itu tidak hanya terjadi sekali tetapi berulang-ulang selama beberapa hari lamanya. Sedangkan lahar panas terus mengalir seakan-akan tidak mau berhenti. Semakin lama lahar panas itu pun mencapai perkampungan penduduk. Kali ini bukan hanya sawah dan ladang, tetapi rumah penduduk pun terbakar habis. Bahkan para penduduk banyak yang mengungsi jauh dari kampung halamannya hingga ke istana raja. Melihat situasi yang gawat itu, maka Patih segera menghadap raja dan berkata, "Yang mulia, lahar panas Gunung Gede seakan tidak ada habisnya, bahkan para penduduk sudah mengungsi terlalu jauh hingga ke istana ini. Patih, tidak biasanya lahar itu mengalir tanpa henti hingga berhari-hari. Bencana itu di luar kemampuan kita, karena itu untuk sementara kerajaan aku serahkan sementara kepadamu. Sedangkan aku akan memohon untuk mencari petunjuk kepada Yang Maha Kuasa agar menemukan jalan keluar terkait bencana ini," ucap Raja Sumedang. Raja Sumedang yang cemas dengan keadaan rakyatnya itu pun memasuki bilik khusus untuk bersemedi. Tengah malam dalam semedinya yang sangat khusyuk, Raja Sumedang mendapatkan petunjuk. Lemparkan keris emas peninggalan nenek moyang ke dalam kawah Gunung Gede, maka aliran laharnya akan berhenti dan gunung itu akan kembali tenang, kata petunjuk tersebut yang tidak tahu asalnya. Raja pun kembali dan berkata kepada patihnya, "Patih, aku mendapatkan sebuah petunjuk. Gunung Gede akan tenang jika dilemparkan keris emas di kawahnya." Patih pun langsung menjawab, "Yang mulia, biar hamba yang akan melakukannya. Sekarang juga hamba akan ke puncak Gunung Gede dan melemparkan keris emas itu." "Tidak Patih, keselamatan rakyat adalah tanggung jawabku sebagai raja. Aku sendiri yang akan berangkat ke Gunung Gede. Jika aku tidak selamat maka kamulah yang bertanggung jawab memegang kendali kerajaan," kata Raja Sumedang. Malam itu juga tanpa membawa pengawal, Raja Sumedang menaiki kudanya menuju Gunung Gede. Hati sang raja sangat sedih melihat rumah-rumah penduduk yang habis terbakar akibat lahar panas Gunung Gede. Ketika perjalanan semakin menanjak, maka Raja Sumedang turun dari kudanya. "Jika sampai matahari terbit aku tidak kembali, kembalilah ke istana. Patih akan tahu bahwa aku tidak selamat dari gunung ini," ucap Raja Sumedang kepada kudanya. Raja Sumedang yang dituntut untuk keselamatan rakyatnya pun segera berlari di antara aliran lahar panas yang membakar. Rasa takutnya telah hilang, karena cemas memikirkan nasib rakyatnya. Perjalanan dengan mempertaruhkan nyawa itu, berhasil dilalui oleh Raja Sumedang. Sejenak dia berdiri di tepi kawah gunung yang merah menyala. "Kawah Gunung Gede, terimalah keris emas peninggalan nenek moyangku ini," kata Raja Sumedang. Petunjuk yang didapatkan oleh Raja Sumedang dari hasil semedinya ternyata benar. Tidak membutuhkan waktu lama, kawah yang seolah-olah marah itu perlahan-lahan menjadi tenang, aliran panas itu pun berhenti. Sementara itu, semburan berwarna merah telah muncul di langit sebelah timur. Raja Sumedang segera kembali ke kudanya menuruni lereng Gunung Gede. Kali ini tidak ada aliran lahar panas yang menyala-nyala. Gunung Gede sepertinya sudah tenang kembali.
Sementara itu sang patih yang cemas di istana, bisa bernafas lega melihat puncak Gunung Gede tidak lagi mengeluarkan lahar panas. Gunung Gede itu kembali menjadi tenang dan memberikan kesuburan tanah di sekitarnya. Di kemudian hari Gunung Gede itu dikenal dengan sebutan Gunung Tampomas, karena kawah gunung tersebut menerima keris emas peninggalan nenek moyang kerajaan Sumedang.